Balapan utama MotoGP Qatar 2023 akan berlangsung menarik ketika Jorge Martin berhasil memangkas selisih poin dengan pemuncak klasemen, Francisco Bagnaia. Jorge Martin menunjukkan dominasi di sprint race sementara Francisco Bagnaia terpental dari posisi podium, Minggu tanggal 19 November tahun 2023 dini hari WIB. Hasil sprint race MotoGP Qatar 2023 tentunya bakal membuat persaingan di balapan utama malam nanti jadi lebih menegangkan. Bagnaia harus memburu finish terdepan atau setidaknya naik podium agar tidak kehilangan posisi puncak klasemen jelang seri terakhir, MotoGP Valencia 2023. Diketahui, Jorge Martin berhasil mendapat 12 poin berkat juara sprint race MotoGP Qatar. Pembalap Ducati itu yang menempati peringkat kedua klasemen kembali menunjukkan skillnya saat melahap sprint race di sirkuit Lusail. Menempati posisi start kelima, Jorge Martin langsung menyalip Bagnaia yang mengisi posisi keempat. Menariknya, Martin dan Bagnaia sempat bersentuhan pada tikungan pertama. Meski begitu, keduanya tak tersulut emosi dan melanjutkan balapan. Jorge Martin sempat melorot ke peringkat ke-6 sebelum bisa menyalip Bagnaia, Alex Marquez, dan Luca Marini untuk kemudian menjadi juara sprint race MotoGP Qatar 2023. Sementara Bagnaia terlihat kesulitan menembus zona 3 besar. Bahkan Bagnaia hanya finish di urutan kelima di bawah Alex Marquez. Tak hanya di sprint race, persaingan Jorge Martin dengan Bagnaia pun berlanjut hingga tabel klasemen. Berhasil menjuarai sprint race MotoGP Qatar, Jorge Martin mendapat suntikan 12 poin. Alhasil, kini poin Jorge Martin telah terkumpul 410 poin. Sementara itu, Bagnaia yang menempati peringkat kelima hanya mendapatkan 5 poin saja. Berarti, poin Bagnaia kini total menjadi 417. Berselisih 7 poin Martin dan Bagnaia membuat peta juara MotoGP 2023 makin meruncing. Duel Jorge Martin vs Bagnaia di lintasan demi perhitungan poin di klasemen sementara MotoGP 2023 akan terjadi. Pecco Bagnaia yang akan memulai balapan dari sisi Jorge Martin bakal kembali bertarung di lintasan sejak awal lomba. Murid Valentino Rossi itu harus mengasapi Jorge Martin saat finish untuk mengamankan posisi sebelum seri penutup. Hasil MotoGP Qatar 2023 akan menentukan langkah terakhir para pembalap kandidat juara dunia sebelum menentukan strategi untuk balapan seri terakhir di MotoGP Valencia 2023. Pembalap Muni VR46 Luca Marini bergabung dengan tim pabrikan Honda, yakni Repsol Honda, untuk MotoGP musim 2024. Mengutip laporan resmi MotoGP, Sabtu, Marini telah banyak dibicarakan sebagai kandidat pengganti kursi Marc Marquez pada tim balap yang berbasis di Jepang tersebut. Meski belum ada konfirmasi resmi hingga saat ini, namun perwakilan Muni VR46 Uccio Salucci mengakui ada kemungkinan Marini tidak bersama timnya musim depan. Untuk Luca, mungkin tahun depan dia tidak bersama kami. Anda harus berbicara dengan Honda untuk mengetahui detail kontraknya, karena kami belum tahu level kontrak ini, ungkap Salucci. Lebih lanjut, masih ada satu pembalap lagi yang masih belum menentukan kemana ia akan bergabung di musim depan, yakni Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing. Ia dipastikan tidak akan tinggal di tim tersebut mengingat kedua kursi sudah diduduki oleh Marquez bersaudara. Namun, Salucci mengatakan timnya tidak mempertimbangkan Di Giannantonio untuk mengisi tempat Marini musim mendatang. Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez gagal bersinar dalam balapan sprint MotoGP Qatar, Sabtu, 18/11 kemarin. Memulai balapan dari posisi start ke-7, Marquez sebenarnya mengawali sprint dengan cukup baik. Rider Repsol Honda itu mampu mengimbangi laju kelompok depan dan sangat dekat dengan podium. Namun sayangnya di pertengahan balapan Marquez terlibat kontak dengan pembalap Afrika Selatan, Brad Binder. Kontak yang memaksa Marquez melebar keluar racing line dan kehilangan banyak posisi di lap ketiga. Pada akhirnya dia hanya finish ke-11 tanpa poin, nyaris terpaut 10 detik dari pemenang, Jorge Martin. Kelihatannya sulit dan sudah mencapai batasnya. Tapi itu adalah insiden balapan, kata Marquez dalam berita Speedweek.
Dan Anda terutama harus ingat bahwa kami berada di Qatar dan hanya memiliki racing line bersih ideal yang sempit di sini. Jika Anda meninggalkan racing line bersih, Anda tidak akan bisa mengerem selambat-lambatnya, dan Anda akan menabrak pembalap lain, terang Marquez. Ya, ada insiden dengan Brad dan dia merusak balapan sprint saya. Tapi saya tidak menaruh dendam padanya karena ketika saya melakukan kesalahan di tikungan satu di akhir dan melebar, sehingga Fabio Quartararo bisa mengejar saya menyalip Raul Fernandez. Dan saya juga melakukan kesalahan yang sama seperti Binder. Menjelang akhir balapan, saya melebar di tikungan satu dan melakukan kontak dengan Raul Fernandez, saya meminta maaf padanya. Sirkuit Losail adalah trek di mana menyalip sangat sulit jika Anda tidak memiliki kecepatan, akuinya. Balapan utama MotoGP Qatar akan berlangsung pada Minggu, 19/11 akhir pekan ini.